Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wahai perindu Baitullah, pagi ini saya kedatangan tamu teteh ya yang hebat. Beliau ini 2022 umroh bersama kami ya, bersama Monas Haromain Tour and Travel di bulan Desember ya teh. Iya. Bulan Desember. Waktu itu doa beliau adalah ingin ngajak suaminya berangkat, mudah-mudahan dibukakan hidayah oleh Allah. Tapi lantaran sebelumnya suaminya diajak nggak mau. Iya. Nah, nggak mau, belum ada keinginan, tapi teteh pokoknya pengen dibuka. Nah, kemudian nanti biar beliau cerita bagaimana sepulang umroh rezekinya mengalir, apakah benar Allah ganti dan lain sebagainya. Dan sekarang beliau daftar lagi ya, sudah daftar lagi kemarin di bulan Agustus daftar, dan mau berangkat nanti di bulan Februari ya. Nanti kita minta beliau memberikan kesaksian, testimoni untuk memberikan motivasi kepada yang lain yang masih takut-takut kalau mau daftar. Iya kalau bisa ngelunasi, iya kalau bisa bayar. Ini menandakan bahwa dirinya merasa bahwa semua itu dirinya yang punya kekuatan. Padahal kita udah berikrar la haula wala quwata illa billah. Siapapun yang menyatu dengan kekuatan Allah dan menyatakan dirinya tidak punya apa-apa, tidak punya kekuatan apa-apa, harta yang diberikan juga pemberian Allah, kekuatan apapun juga pemberian Allah, tidak ada dalam kekuatan kecuali hanya milik Allah. Insya Allah Allah mudahkan. Allah bertanggung jawab atas dirinya, Allah cukupi semua hajatnya. Bahkan kalau kita ke Baitullah sekalipun pasti sampai kalau dia udah berniat dan ikrar bahwa dia menyatu dengan kekuatan Allah. Nah ini buktinya bersama Teteh Halimah. Assalamualaikum Teh. Waalaikumsalam Pak Ustadz. Nah Teh, gimana ceritanya nih setelah pulang umroh di bulan Desember, kemudian Teteh sekarang tekad mendaftar, nggak tahu tekad ini udah daftar ini posisinya udah punya duit cukup atau tidak, yang pasti kemarin hanya DP 5 juta Teh ya? 10 ya? Iya. Berdua dengan suami. Berdua dengan suami. Nah, artinya kan ada yang harus dibayar lagi. Iya. Sudah ada belum ini? Atau bagaimana sehingga Teteh berani mendaftar dan punya keyakinan bahwa nanti bulan Februari berangkat lagi? Coba Teh, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kenalkan, nama saya Ibu Halimah. Saya sudah berangkat umrah dengan Pak Ustadz, dengan travel Pak Ustadz Monas Haromain waktu 2022 tahun lalu. Tapi waktu itu saya berangkat sendiri karena saya mengajak suami saya tidak mau berangkat dengan alasan belum siap. Saya tak patah semangat tuh Pak Ustadz. Saya setiap pagi, setiap saat lah saya membujuk suami saya untuk ngajak dia berangkat supaya mau. Tapi kekeh juga dia nggak mau. Ya mungkin itulah takdir saya untuk harus berangkat sendiri. Padahal saya tak ada kebimbangan Pak Ustadz. Lillahi ta'ala. Saya tak pikirkan adakah orang yang kenal dengan saya, adakah kawan saya di situ. Sekali ada pertemuan pertama, memang ternyata satu orang pun di situ saya nggak ada yang kenal satupun. Tapi saya nggak mikirkan macam mana nanti saya macam mana tidak. Saya lillahi ta'ala. Padahal saya di rumah meninggalkan anak kecil sama mama saya sakit. Saya berangkat ke Tanah Suci berumrah. Alhamdulillah semuanya lancar. Dan saya di sana meminta sama Allah, minta saya dipanggil lagi, jangan sampai ini yang terakhir ya Allah. Saya mohon saya dipanggil lagi bersama suami saya dengan putra-putri hamba ya Allah, dengan keadaan yang baik, dengan keadaan yang indah. Saya meminta di setiap tempat mustajab Pak Ustadz, saya meminta di sana. Saya pulang umroh, begitu sampai ke rumah, setelah sholat maghrib, saya ngumpul dengan anak-anak saya, dengan suami saya. Disitulah suami saya
pas hari itu sampai betul ke rumah setelah sholat maghrib, suami saya meminta maaf karena dia tidak menghiraukan ajakan saya waktu berangkat umroh kemarin. Dia meminta maaf dan dia bilang, ayo mah kita mulai nabung lagi dari nol, kata dia, untuk kita berangkat lagi sama-sama pergi umroh, kata dia. Itulah Masya Allah Pak Ustadz, doa saya begitu sampai ke rumah, itulah salah satunya yang langsung dikabulkan sama Allah. Ya udah Pak, ya insya Allah kita nabung lagi dari nol. Nah itulah selesai raya tuh kemarin, saya niatkan nabung itu Pak Ustadz. Memang betul-betul, ya Allah, saya nabung nih, saya kepengen berangkat lagi umroh dengan suami saya. Berikanlah hamba rezeki yang luas, mudahkanlah segala urusan hamba dengan suami hamba, gitu kan. Nah, saya nabung, mulai dari bulan 5 saya nabung. Sekali dah berjalannya waktu, nabung. Nah, itulah Ibu Harmayana tuh ke rumah, dia minta nanyakan masalah tentang umrah tuh. Sekali dia mau daftar, padahal saya nih belum mau daftar juga Pak Ustadz, karena saya belum diperhitungkan tabungan saya ini dah ada ke belum, gitu kan. Sekali Ibu Harmayana tuh terus bertanya terus gitu kan. Oh, berarti ibu ini betul-betul serius mau berangkat. Ya udah, saya jelaskan semuanya, saya telepon juga Pak Ustadz. Udah Ibu Harmayana itu pulang, saya pun hitung-hitung lagi tabungan saya. Kayaknya kalau untuk keberangkatan nanti insya Allah cukup, gitu kan. Itulah bilang juga sama bapaknya, nggak kecepatan daftar, kata dia. Insya Allah tidak Pak, uang kita insya Allah sampai bulan 11 ini untuk berangkat berdua insya Allah cukup, saya bilang gitu. Alhamdulillah, kata dia. Padahal gitu. baru bulan Mei ya? Iya, dari bulan Mei sampai bulan 11. Teteh hari-hari usahanya apa? Iya, saya cuma seorang pedagang kecil. Saya dan suami saya berjualan gorengan. Jual gorengan Di Simpang 4 di bawah Pak Dimas Selaising. Disitulah saya berjualan dengan suami saya. Kemungkinan untuk kalau dibilang, kalau dibandingkan lah dengan penghasilan orang Pak Ustadz, ya maaf, banyak yang bergaji yang tetap sebulannya sekian juta, bolehkan bisa dibilang ada yang sampai belasan juta, puluhan juta, gitu kan. Kalau saya ini, tapi saya biarpun penghasilan kecil, pedagang kecil yang mungkin banyak yang dipandang sebelah mata dengan orang, banyaklah gitu. Tapi alhamdulillah, saya mau kedua kalinya mau berangkat ke tanah suci. Yang ini yang kedua, insya Allah bersama suami saya. Mudah-mudahan Allah mudahkan segala urusan saya dan suami saya Pak Ustadz. Jadi ini bukti ya bahwa janji Rasulullah itu benar. Rasulullah sendiri yang mengatakan tabi'u bainal haji wal umroh fa innahuma yanfiyanil faqra wad dunub. Kalau sudah umroh lagi, ikuti umroh dengan umroh lainnya, ikuti haji dengan haji lainnya. Fa innahu yanfiyanil faqri wad dunub, karena dia itu mengikis kefakiran dan dosa. Jadi dosa kita dihapus oleh Allah, kefakiran pun akan dihapus oleh Allah. Makanya jangan heran orang yang sering umroh itu bukannya makin miskin tapi makin kaya, karena dia ya sedekah ekstrim. Umroh itu kan sebenarnya sedekah ekstrim kita kepada Allah, pengorbanan perjuangan kita demi untuk memenuhi panggilan Allah Ta'ala. Ya Allah berjanji akan mengembalikan itu, membuat kita makin makmur rezeki kita. Maka jangan takut ketika kita itu umroh. Orang berpikir ini pengeluaran, salah, ini investasi. Investasi yang paling terpercaya itu bukan sama manusia, bukan sama bank, bukan sama perusahaan besar. Selama ini kita kan tergiur kalau ada investasi, nanam saham kembali 100% gitu kan Teh? Iya betul. Nah ujung-ujungnya
hoax kan, ketipu, nggak ada yang abadi kan. Tapi kalau kita investasi sama Allah itu abadi. Selama ada Allah, nah kapan Allah matinya kan nggak mungkin mati Allah. Iya. Janji Allah pasti benar. Janji Allah pasti benar. Kalau Allah mengatakan dilipat gandakan 10 kali lipat sampai hingga 700 kali lipat, itu ya pasti benar adanya. Kalau kita sedekah nggak akan miskin kita dengan bersedekah. Justru betul, kita akan Pak makin kaya. Dan apalagi yang namanya umroh dan haji. Umroh haji itu sedekah ekstrim. Sedekahnya sampai 30 juta, 50 juta kan gitu. Apalagi yang haji itu makin. Insya Allah akan kembalikan itu, nggak akan miskin. Teteh juga sudah merasakan ya kan? Iya, baru tahun betul, kemarin Pak Ustadz. ya, Iya. Desember lagi kan? Apalagi saya umroh pertama di bulan Desember, yang kalau umroh di bulan Desember tuh harganya, masya Allah luar biasa tinggi. Ya Pak Ustadz, tinggi. Harganya mahal. Alhamdulillah saya bisa berangkat. Kan nggak lama udah daftar lagi untuk bulan Februari, jarak setahun loh. Iya. Penjual gorengan loh, beliau tadi ngakui pedagang kecil penjual gorengan. Nah, ini tentu mudah-mudahan jadi inspirasi yang punya pendapatan konstan lah, pegawai negeri, anggota dewan, ya apalagi yang punya jabatan-jabatan khusus, pengusaha, kontraktor. Ayolah kita mulai fokus untuk Allah, apalagi kalau belum pernah sama sekali, ini harus difokuskan. Kalau kita niatnya udah salah, ya panggilan dunia terus yang kita penuhi, panggilan Allah kita abaikan, kita nggak akan sampai ke rumah Allah. Sampai paling tua, ujung-ujungnya ngandal apa ya? Nanti udah tua nggak kuat gitu kan? Karena mengandalkan uang tadi. Padahal kita ketika mau ke sana bukan uang yang diandalkan. Percaya sama saya, apa? Niatnya hanya sama Allah. Allahus Somad, bukan fulusus somad. Nunggu duit kumpul lah, itu salah itu. Iya betul Pak Ustadz. Itu saya salahkan itu. Kalau nunggu duit kumpul baru daftar, itu namanya kita bergantungnya pada uang. Tapi kalau kita bergantung pada Allah, ya daftar aja. Berapa duit yang kamu punya? Misalkan 5 juta, ya udah daftar dengan 5 juta. Karena niat itu gak cukup dengan mulut. Saya niat, saya mau loh umroh, sudah ada niat. Tapi hanya mulut, nggak berlaku itu bagi Allah. Karena niat itu harus melingkupi 3 hal. Yang namanya tasdikun bil qalbi, dia harus dinyatakan, diyakini di dalam hati. Kemudian iqrarul bil lisan, dia harus diucapkan, aku niat umroh, aku daftar. Dikatakan pada keluarganya, aku niat umroh, niat daftar, ya doakan ya biar lancar semuanya. Habis itu wa arkanul bil wa amalul bil arkan, jadi ditunaikan, dikerjain dengan cara mendaftar. Jadi kalau kita udah 3-3-nya terpenuhi, mendaftar meskipun hanya 5 juta, 2 juta, siapa nanti yang melunasi? Allah. Nanti dibukakan pintu rezekinya sama Allah, dicukupin sama Allah. Allah yang melunasi selama kita yakin, kita pasrah. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Tidak ada daya dan kekuatan selain Allah. Tapi kalau kita mengakui bahwa itu kita yang punya, duit kita yang nyari, ya berarti kita sebatas rezeki kita, kemampuan kita saja. Tapi kalau kita pasrah sama Allah, duit Allah, yang menghidupi kita Allah, yang mematikan kita Allah, Allah yang mencukupi, Allah yang memanggil, insya Allah Allah yang bertanggung jawab. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Barang siapa pasrah pada Allah, maka Allah perintahkan pada malaikatnya, ambil tanggung jawab dia, selesaikan segala urusannya. Nah itu yang harus dimiliki oleh keyakinan ini harus dimiliki oleh seluruh umat muslim agar sampai ke Baitullah. Jangan mengandalkan uang, nanti kualitas tauhidnya pun berkurang. Kalau bergantung sama uang, bukan bergantung sama Allah. Nunggu uang cukup baru berangkat. Ini tauhidnya lemah. Karena dia melihat bahwa uang yang mencukupi dia, uang yang memberangkatkan dia, gitu ya. Ya kalau punya duit tinggal nata niat. Nah sekarang persoalannya dari nol ini, dari ketidakpunyaan ini bagaimana dia sampai. Itu sudah banyak yang membuktikan kalau kita punya keyakinan. Makanya untuk sampai ke Allah itu bukan pakai pikiran. Pikiran sering menghambat seseorang, dibantah terus. Kita dakwah dibantah terus. Mana mungkin kalau nggak ada duit, dibantah sama pikirannya. Pikiran inilah setan di dalam diri kita. Pikiran gelap itulah setan di dalam diri kita. Karena setan itu jangan digambarkan bertanduk, ada wujudnya, jangan. Itu setan itu sifat, ya. Bisa dari unsur jin, bisa dari unsur manusia. Minal jinnati wan nas. Jadi yang dari unsur manusia itu ya pikiran gelap kita, itulah setan. Kita benci sama orang, kita marah sama orang, kita hasut sama orang,
itu adalah setan di dalam diri kita. Nah, ini susah untuk dikalahkan. Harus disadari dulu setannya, baru kita bisa tahu mana musuh dan mana lawan. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, untuk sampai ke Allah kita harus melawan setan itu, memisahkan diri kita dengan setan. Makanya ada lempar jumroh itu, dilempar sama Ibrahim, setan ketika menggoda, karena setan terus memanggil biar kita gagal membuat persembahan kepada Allah. Sama dengan kita mau umroh kan persembahannya ke Allah, dibantah terus sama setan. Ayo anakmu ini butuh, ayo untuk sekolah, ayo untuk beli motor, ayo untuk beli mobil, ini beli tanah. Itu terus setan mengganggu dari segala sisi. Kalau kita tergoda tak dunia, jadi. Pak Ustadz. Iya. Tak Dia jadi. menggoda dengan apa? Hawa dunia gitu. Iya, dunia. Daripada umroh mending beli ini, beli itu. Tapi Betul. kalau kita dah niat lillahi taala, kita tak macam mana ya? Tak merasa sayang betul ngeluarin uang segini, tidak Pak Ustadz. Lillahi taala. Nah, itu namanya teteh sudah punya niat kuat sehingga teteh melempar tadi, hajar apa namanya, jamarat itu gitu maksudnya. Melempar dengan batu maksudnya adalah punya tekad sekuat batu. Jadi setan, panggilan setan kita lempar, kita hanya fokus memenuhi panggilan Allah. Makanya orang-orang kayak gini gampang aja berangkat umroh. Tahun depan bisa berangkat lagi. Amin, Tahun depan ya Allah ya Pak. rezeki kebuka sendiri. Terus makin dia sering, Allah janjikan akan terbuka. Itaditabi'u bainal haji wal umroh fa innahuma yanfi'anil faqra wad dunub kama yanfil kiru khobatal hadid. Seperti api itu merusak karatan besi. Masya Allah. Jadi insya Allah teteh kami doakan bersama suami lancar ya rezekinya. Amin, amin, ya Allah ambil Allah. alih rezekinya, segera sampai bersama-sama kami nanti bulan Februari, urusannya Amin, dimudahkan semuanya, dan kemudian terus bisa ngajak anaknya, seluruh keluarganya untuk bisa sampai ke Baitullah. Karena ini bagi teteh adalah jihad besar ya, jihad loh ini, pahalanya besar sekali ya. Laisa lahul jaza illal jannah, tidak ada pahala yang pantas untuk orang-orang seperti ini kecuali surganya Allah Ta'ala ya. Insya Allah ini mudah-mudahan jadi inspirasi bagi para pendengar setiap rindu Baitullah yang rindu ke sana. Ayo niat, ayo daftar. Jadi nggak bisa mau sih tapi nggak pernah bergerak, nggak pernah bisa lepas dari kecintaan terhadap duit dunia, dikumpulkan terus tapi nggak berani ngelepas untuk Allah. Ini problem besar kita. Ayo, setan itu terus membisiki kita, merasuki kita. Pisahkan diri Anda dengan setan, lemparin dia sehingga Anda bisa fokus untuk membuat persembahan terindah bagi Allah Ta'ala. Terima kasih, sampai jumpa di Baitullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.